أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat di malam ke-17 ya. 18 malam 18 kita sudah bisa masih melaksanakan sholat tarawih, masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai sekarang Allah catat dan Allah terima dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah umat yang istiqomah di dalam sunnahnya, dan semoga selalu akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa dengan saya lagi membacakan penceramah yang seharusnya bukan hari ini, harusnya besok. Karena penceramah berhalangan, maka saya dimajukan. Tentunya materi kemarin Bapak Ibu masih ingat ya? Masih ingat dengan materi kemarin, memantapkan materi kemarin supaya ingat sekali dengan apa yang disampaikan oleh penceramah. Maka saya ulang, soalnya ceramah-ceramah begini kadang balen, bubar selesai, tidak ada yang diingat. Yang diingat adalah hanya tarawih dan beruntung sekedarnya. Jadi kalau kemarin kita membahas beberapa tingkatan tentang dermawan, yang paling ujung atau nomor 4 adalah dia diminta kemudian memberi. Kemudian yang nomor 3, tanpa diminta dia memberi. Kemudian yang di atasnya lagi, dia istiqomah di dalam pemberiannya, dalam jumlah besar atau jumlah kecil. Dia istiqomah di dalam pemberiannya kepada siapapun, untuk menjadikan itu kewajiban pribadinya yang ujungnya adalah kemanfaatan buat diri dan keluarganya. Dan itu selalu dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Imam Syafi'i itu, kalau dulu Bapak Ibu ya, dulu itu untuk membuktikan keilmuan seseorang, maka dibukalah lembaga atau tempat untuk saling berdebat, untuk saling memunculkan kemampuannya, untuk saling mengungkapkan argumen dari masing-masing supaya dia betul-betul memiliki keilmuan yang baik. Imam Syafi'i itu sering sekali ditampilkan dan didudukkan dengan beberapa orang yang saling mengadu keilmuannya, bahasa kasar kita mengadu keilmuannya, untuk membuktikan siapa yang paling baik keilmuannya dari setiap bidang. Dan sering sekali Imam Syafi'i memenangkan dalam kancah tersebut dan mendapatkan hadiah. Dan itu zaman dahulu sudah biasa. Dan ketika beliau mendapatkan hadiah yang beliau dapatkan itu dibagi-bagikan kepada umat, kepada sahabat, kepada orang-orang yang membutuhkan. Beliau tidak membutuhkan itu. Orang yang menang mendapatkan itu, orang yang kalah angkat topi untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang menang. Berbeda dengan zaman sekarang, debat di media sosial. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah, mereka saling merasa benar. Kemudian Imam Al-Lais itu seorang ulama yang kaya raya. Beliau itu selalu mempersiapkan setiap bulannya 300 fakir miskin yang disiapkan untuk segala keperluannya. Bahkan beliau itu setiap 3 atau 4 bulan ke depan itu mempersiapkan 3 buah kapal. Kapal yang pertama beliau siapkan untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Kemudian mereka masuk dalam kapal yang satu itu. Kapal yang kedua itu beliau ajak tetangganya, beliau
sahabat-sahabatnya semua yang pengen jalan-jalan itu ikut kapal yang kedua. Kemudian kapal yang ketiga beliau siapkan segala keperluan perjalanan, sembako semuanya dimasukkan dalam kapal yang ketiga, dan itu dibagikan setiap berkunjung pada satu tempat dan dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan itu dirutinkan setiap waktu demi kebaikan diri dan orang lain. Dan itu tingkatan yang baru ketiga, nomor yang kedua. Tadi yang pertama ketika diminta baru memberi, yang kedua tingkatan yang ketiga dia tanpa diminta memberi, kemudian yang ketiga yang kedua tadi, kemudian dia istiqomah di dalam pemberiannya. Itu semuanya bisa dilakukan oleh mereka yang sisi ekonominya lebih baik. Kemudian yang pertama kita jelaskan kemarin, wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan, padahal dirinya juga membutuhkan. Dan ini luar biasa. Dan itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kaum muhajirin, kaum ansar selalu saling membantu. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi orang muhajirin yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim wa la yajiduna fi sudurihim. Jadi ketika mereka itu melakukan pemberian kepada kaum muhajirin yang mereka sebenarnya butuh, tapi mereka keluarkan demi persahabatan, demi untuk menjaga mereka, demi menjaga keluarga mereka. Rumah yang satu kemudian dibelah menjadi dua untuk kaum muhajirin. Istri yang tadinya mereka yang punya istri lebih dari satu siap mentalak istrinya, kemudian diberikan kepada kaum muhajirin. Segala apa yang mereka miliki diberikan kepada kaum muhajirin karena untuk menjaga keimanan mereka dan menjaga segala apa yang mereka miliki, terutama mereka ketika hijrah. Mereka tidak memiliki apapun ketika hijrah ke Madinah. Memang tidak kayak rombongan mereka itu keluar dari Makkah tanpa memiliki apapun, yang padahal mereka adalah orang-orang yang kaya karena pengen berhijrah bersama Rasulullah. Mereka tinggalkan semua harta bendanya demi bersama Rasulullah SAW. Dan tentunya persahabatan ini kita harus ikuti dan kita laksanakan bagaimana mereka bersahabat dengan kaum muhajirin, kaum ansar. Pada saat itu ketika datang Rasulullah, ya Rasulullah, mereka tidak memiliki apapun. Kemudian Rasulullah mengabarkan siapa kaum ansar yang siap menerima mereka, menerima makan untuk mereka, menerima sebagai tamu mereka. Angkat tangan. Mereka kaum ansar hampir semuanya angkat tangan untuk menyambut kaum muhajirin. Padahal ketika mereka angkat tangan, kemudian ketika kembali ke rumahnya, mereka tidak memiliki apapun. Mereka hanya pengen membantu. Tapi ketika sampai di rumah mereka, kemudian makanan hanya terbatas untuk 1-2 orang, mereka tetap menyambut. Kemudian mereka duduk bersama makan, mematikan lampu. Kemudian ketika makan, mereka tanpa sepengetahuan kaum muhajirin, kaum ansar makan tapi tidak makan. Kaum muhajirin makan dengan makanan mereka, akan tetapi kaum ansar karena menghormati kaum muhajirin, dia pura-pura makan dengan tetap mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena gelap, kaum muhajirin tidak tahu bahwa mereka tidak makan sesuatu apapun. Sampai kemudian di waktu subuh, kemudian datanglah malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa peristiwa tadi adalah peristiwa yang sangat membuat kita tergugah. Seharusnya seperti itulah kita dengan saudara-saudara kita. Wa yunfiquna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi kalau di ujung firman ini, wa may yuqa shuhha nafsihi
yang terhindar dari sifat syubha di dalam hatinya, faulaika humul muflihun. Syuh itu udah ya, kalau namanya bakhil, kita kemarin sudah jelaskan bakhil itu ya. Kalau bakhil sudah bakhil, pelit, korek, apalagi cap jahe, apalagi pokoknya sebutan orang-orang yang bakhil itu sangat-sangat tidak nyaman untuk didengar ya. Jadi kita tahu itu cap jahe itu dari bahasa mana, ada yang mengatakan bakhil itu sudah. Jadi kalau orang yang bakhil dengan syuh itu di atasnya bakhil. Ya, kalau bakhil ini seperti ini. Ada seorang tiga sahabat, kemudian makan bersama. Setelah selesai makan bersama, kemudian panggillah kasirnya, panggil orang yang ininya, kemudian ada ini berapa harganya, kemudian disebutkan 75.000, berarti satu orang 25.000. Orang bakhil, kemudian dia berdiri, ambil dompetnya, keluarkan, ini 25.000 hanya buat dirinya sendiri. Temannya tidak ditraktir, dia segan atau dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Nah, syuh ini lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Orang syuh itu ketika kemudian selesai makan, kemudian panggil itu yang akan menerima pembayarannya, kemudian berapa? 75. Dia pura-pura sakit perut, dia pergi, tinggalkan sahabatnya untuk membayar. Karena dia tidak akan memberikan bayaran itu. Karena dia merasa tidak berhak atau rugi kalau mengeluarkan pembayaran itu. Jadi di atasnya bakhil. Padahal orang bakhil itu al-bakhil laisa lahu khair. Bakhil itu dia yakin tidak akan punya teman. Orang bakhil itu, pelit itu, masya Allah, ya, jauh dari surga, dekat dari neraka. Dan berteman dengan orang bakhil, jangan berteman. Suami istri kemudian suami orang bakhil itu untuk menjajankan istrinya saja berat, menjajankan anaknya saja berat. Dia lebih suka menyimpan hartanya, bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri dia tidak mau. Dia tidak mau untuk mengeluarkan kepentingan dirinya. Itu dalam satu kitab itu mengatakan orang bakhil itu sampai terangnya lampu di jalan, kalau dia tidak menggunakan itu dimatikan. Karena apa? Dia tidak mau lampu itu menyinari jalan yang itu untuk orang lain, demi kepentingan dirinya dia matikan lampu biar orang lain gelap, tidak akan bisa lewat. Saking bakhilnya, saking koreknya, saking capjahenya, saking apa itu, sudah yang seperti itu luar biasa. Dan syuh itu lebih dahsyat dari itu. Dia tidak lagi memikirkan orang lain, menimbun kepentingan dirinya, kemudian dia tidak memanjakan dirinya. Jadi bunda ayah, kalau di dalam fikih itu, orang kalau dia sanggup untuk membeli apa, belilah. Selama zakatnya dikeluarkan, selama ini dikeluarkan, karena dia sanggup untuk membeli dan memanjakan dirinya. Jangan dia kemudian karena khawatir kemudian dia belinya Avanza yang kemampuannya membeli Avanza, dan itu halal dan itu dibolehkan, tidak berlebih-lebihan. Ulama dulu kayak Imam Malik